seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Saya percaya kita semua pelayan-pelayan Tuhan di GBKK, walaupun kita tidak bersama-sama dalam doa pelayan, tapi mari semua kita boleh tetap ambil bagian di dalam doa pelayan di rumah kita masing-masing. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu yang terambil dari Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 dari renungan harian pada tanggal 23 Mei 2020 dengan judul Final Words. Saya akan bacakan ayat ini atau renungan ini buat Bapak Ibu. Mari kita ikuti di rumah kita masing-masing. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Final words. Manusia cenderung ingin menang, tidak mau kalah, apalagi mengaku salah. Salah satu contohnya adalah dengan final words, demi membungkam lawan bicaranya. Seolah ia hendak berkata, selesai, titik. Aku yang menentukan akhirnya. Entah dengan ucapan yang bernada sombong, menghina atau mengancam. Dengan cara itu ia mengira dialah sang penentu kemenangan. Firaun juga memakai final words. Walau negerinya sudah hancur-hancuran akibat digempur 9 tula, ia tetap bersikeras. Tuhan baru saja mengirim tula itu, yaitu Kasim, tiupan angin selatan dan barat daya selama 50 hari hingga menerbangkan debu gurun Sahara yang menghitamkan seluruh Mesir selama 3 hari dan menghentikan seluruh kegiatan normal manusia dalam ayat 23. Dinamai kegelapan yang dapat diraba dalam ayat 21, tetapi Firaun tetap menantang Tuhan dengan mengucapkan final words yang mengancam nyawa Musa dalam ayat 28. Ia lupa Tuhanlah penentu akhir dari segalanya, termasuk nyawa Firaun. Melalui Musa, Tuhan membalikkan ucapan Firaun menjadi vonis kematiannya sendiri dalam ayat yang ke-29. Itulah final words Tuhan. Ada kalanya kita bertemu dengan orang-orang yang ucapannya kala menutup pembicaraan meninggalkan jejak rasa sakit yang menusuk, rasa terhina, kepedihan, amarah, atau malah ketakutan. Seakan-akan ia sedang mengutuki kita. Jangan cemas. Tak seorang pun dapat mengutuki sesamanya jika Tuhan tidak berkenan. Tak ada seorang pun berkuasa menjegal langkahmu, membuntu jalanmu, atau mengakhiri perjuanganmu kalau Tuhan berjalan bersamamu. Penentu akhir dari segalanya adalah Tuhan. Penutup dari renungan. Siapakah manusia sehingga mau berlagak menjadi Tuhan bagi sesamanya? Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membaca renungan malam hari ini bahwa Firaun mengeraskan hatinya walaupun bangsanya sudah digempur dengan 9 tula. Tula yang ke-9 yang kita baca pada saat malam hari ini, yaitu bagaimana bangsa Mesir ditulahi Tuhan dengan gelap gulita selama 3 hari. Alkitab mencatat Bapak Ibu, selama 3 hari bangsa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mereka tidak bisa mengerjakan apa-apa. Wah, bayangkan selama 3 hari kita tidak bisa kemana-mana. Dan walaupun bangsa Mesir sudah ditulahi oleh Tuhan, hati Firaun tetap berkeras Bapak Ibu. Bahkan di ayat yang ke-28 dalam Keluaran 10 ayat 28, Firaun berkata, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan melihat mukaku lagi. Awas engkau, jangan melihat mukaku lagi. Wah, ini perkataan mengancam. Firaun mengancam
Musa. Bahkan seterusnya dikatakan, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Ini yang disebut dengan final words dari Firaun terhadap Musa. Siapa kita? Sehingga kita bisa mengutuki sesama kita manusia. Pada saat itu Firaun bertindak sebagai Tuhan. Dia mengutuki Musa. Awas engkau. Ini perkataan terakhir yang diucapkan Firaun kepada Musa dalam ayat ini, dalam perikop ini. Sehingga ayat yang ke-29 dikatakan, kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tidak melihat mukamu lagi. Artinya, Bapak Ibu, lewat Musa, Tuhan menyampaikan bahwa Tuhanlah yang menentukan hidup manusia, bukan manusia itu sendiri. Kita seringkali diperhadapkan oleh orang-orang yang bertemu dengan kita, baik itu saudara atau siapapun, yang seolah-olah bertindak seperti Firaun ini. Perkataan yang menyakitkan, yang menghina, bahkan mungkin, wah pasti kamu tidak akan bisa bangkit, kamu tidak akan bisa sembuh. Aduh, kamu tidak akan pernah bisa untuk maju. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan seperti itu yang kita dengar. Tetapi Bapak Ibu, perhatikan firman Tuhan berpesan pada saat malam hari ini, bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Manusia boleh mengutuki kita. Manusia boleh memperkatakan perkataan yang melemahkan, yang menyakitkan. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, ingat, kalau Tuhan tidak berkenan, hal itu tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, selama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan apa yang dikatakan oleh manusia. Percayalah, penentu hidup kita Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Di sini penutup renungan berkata, siapakah manusia sehingga mau berlagak menjadi Tuhan bagi sesamanya? Tuhan tetaplah Tuhan. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataannya. Jadi jangan bertindak sebagai Tuhan. Jangan bertindak sebagai hakim. Tetapi Tuhanlah yang menjadi penentu dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari pelayan-pelayan Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa kita, untuk pelayanan kita.